Kita lanjutkan sekarang. Nah, inilah karena mereka tidak berbicara, juga tidak diizinkan untuk mengemukakan uzur. Kalaupun diizinkan, mereka pun juga tidak mempunyai uzur yang berarti di hadapan Allah SWT, maka hal ini merupakan takhwif. Oke, yang berikutnya adalah ditutupnya biasa wailun yaumaidin lil mukadzibin. Berikutnya ayat 38 sampai ayat 40 sampai ayat 40. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakiduni wailun yaumaidin lil mukadzibin. Ini juga takhwif lagi. Allah berfirman ini hadza yaumul fasli, hari ini adalah hari, maksudnya hari kiamat ya. Hari ini maksudnya hari kiamat adalah hari di mana Allah SWT akan membuat keputusan al-fasl. Keputusan yang final, yang semua urusan orang menjadi jelas dan clear. Semua urusan orang menjadi jelas dan clear ya. Jadi yang merasa punya masalah dengan yang lain, Allah akan buat putusan sampai clear, jelas gitu ya. Siapa salah dan salahnya seberapa. Lalu hukumnya apa? Semuanya fasal sudah ya. Udah jelas, clear ya. Nah, jadi hari itu adalah yaumul fasli. Maka siapa saja yang punya masalah, punya persoalan dengan yang lain, apakah dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam organisasi, desa dan sebagainya, dalam negara dan sebagainya, yang punya masalah kasus-kasus dengan yang lainnya, semuanya akan mendapatkan keputusan yang fasal, yang clear dari Allah SWT, sampai ke tingkat resiko dari hukuman itu sampai seberapa, semuanya clear, yaumul fasal. Yang punya masalah juga dengan Allah SWT ya fasal juga sudah hari itu ya. Oke, nah di hari yaumul fasal ini Allah menjelaskan jama'nakum wal awwalin. Allah akan menghimpun kalian semua wahai orang-orang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah SAW dan mendustakan hari akhir dari kalangan umat ini, umat Islam. Wal awwalin, dan juga mengumpulkan para pendusta-pendusta dari umat-umat sebelum kalian semuanya. Dan di antaranya yang akan mendapatkan keputusan fasal itu adalah para nabi dan rasul ya. Nah, itu nanti akan ada fasalnya. Kenapa? Karena mereka diperkarakan oleh umatnya. Jadi Allah bertanya kepada para nabi dan rasul, wahai nabi dan rasul, adakah kamu sudah menunaikan amanah dan tugas yang kalian terima dariku? Rasul menjawab, sudah. Dikonfirmasi ke umatnya, kata umatnya belum. Akhirnya jadi perkara. Tapi akhirnya ada fasal. Ya, karena ada kesaksian dari Nabi kita Muhammad SAW dan kesaksian dari kita sebagai umatnya. Fasal ya. Oke, nah termasuk dalam konteks fasal ini adalah ya, mereka yang mendustakan, mereka yang kafir juga akan disidang ya, di pengadilan Allah SWT, dan akhirnya ada keputusan namanya keputusan fasal. Dan di hari sidang itu atau di saat sidang itu Allah berfirman, fa in kana lakum kaidun fakiduni. Jadi kalau kalian ada daya upaya, ada elah, ada usaha untuk ngeles, untuk menghindar, untuk lari dan sebagainya, kalau ada dan kalau punya dan kalau bisa, fakiduni, silakan lakukan. Tentu tidak ada yang punya elah, tidak ada yang punya daya upaya, tidak ada yang punya trik atau apapun untuk menghindar dari mahkamah dan keputusan Allah yang fasal. Nah, maka hal ini pun merupakan takhwif, merupakan bentuk ancaman yang menakut-nakutan orang kafir dan mereka yang mendustakan. Maka ditutup dengan wailun yauma idzin lil mukadzibin. Oke, berikutnya lagi takhwif berikutnya, tapi bentuknya takhwif bagi orang kafir, bagi yang mendustakan, tapi bentuknya adalah berita gembira bagi orang-orang bertakwa. Jadi berita gembira bagi orang bertakwa, tetapi maknanya adalah takhwif bagi mereka yang kufur dan juga yang mendustakan. Berita gembira bagi orang bertakwa adalah innal muttaqina
fi dhilalin wa uyun wa fawakiya mimma yashtahun kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadzalika najzil muhsinin. Maka ditutup dengan wailun yauma idzin lil mukadzibin. Nah, sesungguhnya innal muttaqin, sesungguhnya orang bertakwa. Nah, orang-orang waktu di dunia, orang-orang yang sewaktu di dunia selalu dalam keadaan bertakwa atau takwanya ya konsisten sehingga sifat takwa melekat pada dirinya. Sifat takwa melekat pada dirinya. Apa itu takwa? Secara bahasa takwa itu adalah kehati-hatian. Kehati-hatian ya. Kalau dialog antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab ini sebenarnya tahu takwa itu apa, tahu ya. Tapi dia bertanya kepada Ubay, maksud pertanyaannya bukan karena dia tidak tahu. Maksud pertanyaannya adalah karena dia ingin mendapatkan ilustrasi lain tentang takwa. Ingin mendapatkan apa? Ilustrasi lain tentang takwa. Maka bertanya, ya Ubay, ya, akhbirni anit takwa. Tolong beritahu aku apa itu takwa. Nah, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu juga tahu maksud Umar, bukan Umar tidak tahu takwa, tapi ingin ada penggambaran lain, ada ilustrasi lain tentang takwa. Maka kata Ubay bin Ka'ab ganti bertanya, hal salakta tariqan fihi aswat, wahai Umar, kamu pernah nggak berjalan di satu tempat, di satu jalan yang di situ banyak duri? Ada duri yang di tanah, ya kan? Ada duri yang di kanan kiri tubuh kita, karena jalannya sempit, kanan kirinya tanaman-tanaman yang berduri tajam, ya kan? Di bawahnya juga ada duri. Makanya pertanyaan Ubay, hal salakta tariqan fihi aswat, fihi aswat. Ya, kata Umar bin Khattab, ya bala, ya sering berjalan di tempat yang seperti itu, ya. Nah, terus Ubay bertanya, terus kalau kamu berjalan tempat begitu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan berjalan tempat itu? Ya, kata Umar, ya kalau saya berjalan di tempat seperti itu, ya saya akan bertindak ekstra hati-hati. Bertindak apa? Ekstra hati-hati. Supaya kaki saya tidak nginjak duri, dan tidak ada bagian dari tubuh saya yang terkoyak atau tergores oleh duri. Ya hati-hati, penuh kehati-hatian. Nah ini takwa itu di situ. Jadi kesadaran kita bahwa kita hidup tuh di jalan yang penuh dengan duri. Ya ada duri kemusyrikan, yang paling berat, duri yang paling gede, paling tajam, ya, yang kalau mengenai kita bukan sekedar melukai, bukan menggores, tapi udah sampai ke tingkat, ya, bukan hanya menggores biasa, menggores tajam dan dalam. Itu duri-duri kemusyrikan banyak nih. Kita tidak aman dari kemungkinan terkena duri-duri kemusyrikan. Ada duri-duri dosa besar, ya kan? Ada duri-duri dosa besar. Ada duri yang dosa besar pun ada levelisasinya. Ada dosa besar yang masuk kategori namanya mubiqat. Dosa besar yang al-mubiqat. Ada dosa besar, ya besar juga, walaupun tidak masuk kategori al-mubiqat. Ada dosa-dosa kecil, dan itu banyak. Lalu ada lagi, ya, mungkin bukan dosa, tetapi khilaful aula. Khilaful al-aula. Yang ini bisa menjadi sumber celaan juga kepada kita. Nah, kesadaran bahwa kita hidup di tengah suasana itulah yang membuat kita bertindak itu hati-hati, supaya tidak terkena duri-duri itu. Nah, orang yang seperti itu tindakannya, kesadarannya, itulah orang bertakwa. Nah, orang yang seperti itu di akhiratnya nanti oleh Allah diinformasikan bahwa mereka itu satu fi zilalin. Jadi mereka berada di bawah naungan pohon besar yang rapat. Gampangnya adalah kebun gitu ya. Kebun yang pohonnya besar-besar, yang buahnya banyak, berada di bawah pohonnya. Ini kalau seandainya ini ya, kita hanya berandai-andai ya. Seandainya ayat yang turun pada waktu itu memberitahukan bahwa orang bertakwa berada di ruangan ber-AC yang adem gitu, ya pasti nggak ada yang paham dong mereka. Apa itu ruangan ber-AC, ya kan? Dan bisa menjadi sebab mereka ingkar kepada Al-Quran, ngomong AC dan sebagainya. Maka ya untuk memahamkan orang, cukuplah orang itu dibawa kepada khayalannya. Orang-orang Arab yang hidup di padang pasir yang sangat panas, yang kadang-kadang panasnya itu melebihi 40 derajat, bahkan bisa sampai 50 derajat, Masya Allah ya. Itu
Orang yang lagi kepanasan begitu, yang paling diimpikan adalah kalau ada pohon besar, gitu, rimbun, daun-daunnya rapat, lalu bisa berteduh di bawahnya. Udaranya semilir, adem, segar, begitu. Nah, itulah orang bertakwa nanti. Mereka di suasana seperti itu, fi zilalin. Ini kalau orang kota susah membayangkan begini, ya, karena nggak pernah menderita kepanasan. Jadi kalau orang kampung masih mending, ya. Tapi akan lebih membayangkan dengan sangat dalam lagi maknanya kalau orang-orang padang pasir. Ya kalau susah orang kota membayangkan dilal, ya bayangkan saja. Lagi kepanasan, apalagi bulan Ramadan umpamanya, ya. Ada yang bayangkan ruangan ber-AC adem gitu, ya. Oke, itu satu keadaannya. Jadi menggambarkan ademnya, menggambarkan udaranya yang segar, semilir gitu ya, nyaman untuk duduk-duduk ya, nongkrong-nongkrong atau rebahan atau apa di situ. Itulah yang pertama. Yang kedua, bukan hanya itu, adem sih adem gitu. Kalau haus gimana? Haus gimana? Nah, maka yang kedua ditambah oleh Allah informasinya adalah wa uyun. Di situ banyak memancar mata air. Kalimat mata air memancar itu artinya airnya bening, airnya layak minum, ya kan? Segar gitu ya. Nah, segar dan wah, sudah adem, ada airnya pula, airnya segar, ya kan? Oke, adem sih adem gitu ya. Air cukup sudah untuk minum, tapi perut lapar gimana? Perut lapar gimana? Maka Allah berfirman wa fawakiha mimma wa fawakiha dulu ya. Di situ ada berbagai jenis buah, Ya, berbagai jenis buah dari sisi bentuknya berbagai-bagai, ukurannya berbagai-bagai, rasanya berbagai-bagai, warnanya juga berbagai-bagai, pengaruhnya bagi tubuh juga berbagai-bagai. Fawakih. Dan fawakih yang ada di situ itu bukan dalam tanda kutip yang ada silakan dinikmati, yang tidak ada jangan angan-angan, bukan begitu. Tetapi mimma yastahun. Jadi apa saja yang diinginkan, yang diingini, yang menjadi seleranya ada di situ. Wa fawakiha, tapi nggak asal fawakih, tapi juga mimma yastahu. Oke, tapi ini masih berpotensi masalah. Adem sih adem tempatnya di bawah pohon yang rapat, mata air ada, buah ada. Tapi kalau nggak boleh makan gimana? Makanya disempurnakan nikmatullah Allah dengan firman-Nya, kulu washrabu. Kulu ya, yang bisa dimakan silakan dimakan, yang bisa diminum silakan diminum, dan tidak asal minum, tidak asal makan. Tapi makan dan minum yang dalam keadaan hani'an. Yang dalam keadaan apa? Hani'an. Oke, yang diartikan mutahani'in. Ya, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia hani'an itu dalam keadaan yang sehuenak-huenaknya ya. Sehuenak-huenaknya. Oke. Senyaman-nyamannya, senikmat-nikmatnya. Kulu washrabu hani'an. Nah, kenapa orang bertakwa mendapatkan semua itu? Ya, kenapa mendapatkan semua itu? Semua itu adalah sebagai atau disebabkan bima kuntum ta'malun. Semua itu disebabkan bima kuntum ta'malun, karena kamu sebagai orang bertakwa waktu di dunia sudah banyak beramal, Nah, inilah balasan dari amal-amal itu. Lalu Allah SWT di ayat 44-nya menjelaskan tentang kaidahnya. Apa kaidahnya? Kaidahnya mengatakan inna kadzalika najzil muhsinin. Ini kaidahnya. Demikianlah Allah SWT membalas mereka-mereka yang selalu berbuat baik. Ya, balasannya kebaikan Allah SWT. Nah, saat orang-orang kafir, orang-orang mendustakan Allah, Rasulnya, dan hari akhir, mengetahui, melihat, dan menyaksikan bahwa orang bertakwa nasibnya seperti itu, maka bagi mereka pengetahuan dan penglihatan terhadap suasana orang bertakwa itu merupakan sesuatu yang mengerikan. Maka ini merupakan bagi orang kafir, bagi orang mendustakan, merupakan takhwif yang berikutnya. Oke, cukup waktu kita sambung ya. Qala ta'ala, kulu, silakan kalian semuanya makan, wahai orang-orang kafir dan orang mendustakan. Ini kalimat kulu ini diucapkan di dunia. Jadi sebelum semua itu terjadi, silakan sekarang orang-orang kafir mendustakan, silakan makan.
Wa tamatta'u, dan silakan bersenang-senang kalian. Silakan bersenang-senang kalian. Qala al-Mahalli, kalimat kulu wa tamatta'u khitabun lil kuffari fid dunya. Inilah titah Allah yang ditujukan kepada orang-orang kafir di dunia. Titah Allah yang ditujukan kepada orang kafir di dunia. Nah, sekarang kalian silakan menikmati kekufuran kalian dalam tanda petik. Silakan kalian sekarang menikmati sikap pendustakan kalian dalam tanda petik. Tapi kulu wa tamatta'u itu hanya qalilan minaz zamani, hanya sebentar saja. Qalilan minaz zamani, sebentar saja. Wa ghayatuhu, yang ujungnya kulu wa tamatta'u itu adalah ilal mauti, sampai kalian semua mati. Sampai kalian semua mati. Bahkan banyak juga ada orang kafir dan orang mendustakan, nah, itu menikmatinya itu dari cabut sebelum mati. Menikmatinya dari cabut sebelum mati. Qala al-Mahalli wa fi hadza tahdidun lahum. Pada kalimat perintah kulu wa tamatta'u qalilan terdapat ancaman lahum kepada orang-orang kafir. Pada kalimat perintah kulu wa tamatta'u itu terdapat ancaman. Redaksinya perintah tapi substansinya ancaman. Ancaman. Innakum mujrimun. Sesungguhnya kalian semuanya orang kafir yang mendustakan adalah orang-orang yang selalu berbuat kejahatan. Selalu berbuat kejahatan. Wailun. Maka merupakan satu kecelakaan yaumaidin pada hari itu lil mukadzibin, bagi mereka-mereka yang mendustakan. Oke. Nah, di antara kejahatan mereka adalah wa idza qila lahum, di antara kejahatan mereka atau dosa mereka apa? Wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka perkataan irka'u ay sallu, salatlah kalian, layar kaun, mereka ay la yusallun, mereka tidak melaksanakan salat. Di antara jarimahnya, dosa dan jahatnya adalah mereka kalau disuruh salat tidak mau sholat. Maka wailun yaumaidin lil mukadzibin, merupakan satu kecelakaan yang luar biasa yaumaidin pada hari itu lil mukadzibin, bagi orang mendustakan. Fa bi ayyi hadisin, maka dengan cerita apa lagi, ba'dau ay ba'dal qur'ani, setelah Al-Qur'an, yu'minun, mereka mau beriman, ay la yumkinu imanuhum bi ghairihi. Maksudnya adalah la yumkinu imanuhum, tidak memungkinkan iman mereka bi ghairihi, dengan selain Quran, min kutubillah, dari kitab-kitab Allah, ba'da takzibihim bihi, setelah mereka mendustakan Al-Qur'an. Setelah mereka mendustakan Al-Qur'an, ya kalau mereka nggak mau percaya pada Quran, mereka tidak akan percaya pada yang lainnya, ya kan? Itu ya. Oke. Kalaupun percaya itu tidak akan memberi manfaat pada mereka, karena sudah tidak lagi dijaga dan dijamin keasliannya. Kenapa? Kalau nggak mau dengan Quran itu sudah nggak ada gunanya lagi dengan yang lainnya. Listimalihi, sebab Al-Quran mengandung alal ijaz, kemukjizatan alladzi lam yastamil alaihi ghairuhu, yang tidak terkandung oleh kitab-kitab lainnya. Jadi setelah Allah jelaskan takwif dari awal surat sampai yang tadi sebelum terakhir tadi, ya, di dunia ini akhirnya Allah berbicara, enggak, kira-kira ya, kalau kalian nggak mau beriman, kalian tetap mendustakan, Allah kasih toleransi sedikit pada kalian untuk kulu wa tamatta'u qalilan. Tetapi ya nantinya, ya, karena sebentar masuk kepada keabadian yang menyengsarakan, na'udzubillah min dzalik. Lalu ditutup oleh Allah dengan firman-Nya, berarti ya kita perlu menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sumber berita, informasi, ya kan, pedoman, panduan yang kita imani. Insya Allah kalau menggunakan itu, ya, kita akan terselamatkan dari apa yang ditakut-takutkan oleh Allah SWT, apa yang diancam-ancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, ini yang kita baca pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat Al-Asri.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.